'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. Hai, halo, perkenalkan nama saya Yosefin Octavia Wulandari. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D. Dalam video ini saya akan menyampaikan resume materi mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu dosen Eti Idayani, MPD. Dan video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1. Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Misalnya ketika seseorang mencicipi masakan yang baru dikenalnya, ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Manakala informasi dan data sekedar berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan, inilah yang disebut potensi untuk menindaki. Nilai. Sedangkan nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau diinginkan. Sedangkan untuk pengetahuan terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada pengetahuan wahyu, pengetahuan rasional, pengetahuan intuitif, pengetahuan empiris, dan pengetahuan otoritas. Pengembangan nilai untuk pendidikan manusia seutuhnya. Manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai kaum di muka bumi dengan dibekali akal pikiran yang berguna untuk berkarya di muka bumi ini. Manusia memiliki perbedaan baik secara biologis maupun rohani. Pengertian pendidikan manusia seutuhnya. Pendidikan dalam arti khusus hanya dibatasi sebagai usaha orang dewasa dalam membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat. Sedangkan nilai adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan atau tanpa kesadaran yang menjadi tolak ukur dalam menghargai suatu perbuatan manusia. Jadi, pengembangan nilai untuk pendidikan manusia seutuhnya yaitu di mana hakikat manusia adalah berkepribadian yang dapat menyelaraskan, menyeimbangkan, dan menserasikan aspek manusia sebagai makhluk individu, sosial, religius, bagian dari alam semesta, bagian dari bangsa-bangsa lain, dan kebutuhan untuk mengejar kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Pendidikan adalah upaya untuk mencapai kedewasaan atau menemukan jati diri yang berlangsung seumur hidupnya. Pendidikan manusia seutuhnya merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam konsep value education dan general education, yaitu pertama manusia yang memiliki wawasan menyeluruh tentang segala aspek kehidupan, serta dua memiliki kepribadian yang utuh. Sedangkan tujuan pendidikan manusia seutuhnya yaitu yang pertama autonomi, kemudian yang tujuan kedua equity atau keadilan, kemudian dan yang ketiga, survival, yang berarti bahwa dengan pendidikan akan menjamin pewarisan kebudayaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Pendidikan sebagai pelestarian nilai dan perubahan sosial.
Pendidikan merupakan suatu sistem pengubah sikap serta perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia atau peserta didik lewat usaha pengajaran serta kursus. Fungsi pendidikan yaitu memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang benar sesuai dengan norma yang menjadi landasannya. Sedangkan nilai adalah sebuah gagasan terkait dengan apa yang dianggap baik, berfungsi, bermanfaat, indah, layak, dan juga menjadi keinginan. Nilai erat kaitannya dengan kebaikan. Keterkaitan pendidikan dengan pelestarian nilai, yaitu pendidikan berperan besar dalam menanamkan nilai-nilai kepada generasi muda untuk melestarikan, memurnikan dan mengendalikan kebiasaan masyarakat yang ada. Sedangkan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial, termasuk aspek kebudayaan seperti norma, kebiasaan, kepercayaan, tradisi, sikap, dan pola tingkah laku dalam masyarakat, tanpa meninggalkan nilai-nilai yang ada sejak zaman nenek moyang. Peran pendidikan dalam perubahan sosial adalah memberikan sosialisasi nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama membuka pikiran dan membiasakan berpola pikir yang ilmiah, rasional, dan objektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial diantaranya ada faktor internal, seperti perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru. Faktor eksternalnya yaitu faktor di sekitar masyarakat, berubah adanya peperangan, pengaruh kebudayaan, dan masyarakat lain. Pendidikan sebagai hak dan kewajiban semua warga negara. Pengertian hak sendiri adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara yang sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapatkan dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajibannya. Dan sedangkan kewajiban itu sendiri adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapatkan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena dari kewajiban yang terpenuhi. Dan untuk undang-undang yang mengatur tentang pendidikan di Indonesia tercantum dalam pasal 31 UUD 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan dan GBHN di sektor pendidikan. Definisi mutu pendidikan berakar dari kata mutu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya ukuran baik buruk suatu benda, kadar taraf atau derajat, kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya. Kualitas berarti mutu, sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Jadi pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Mutu di bidang pendidikan menjadi mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang paikang atau pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Masalah dalam pendidikan yang sangat penting yaitu kesempatan pendidikan dan mutu pendidikan dalam masih banyak lagi masalah-masalah lain. Dalam hal ini, terkaitan dengan kesempatan pendidikan yang adil bagi semua warga negara telah dinyatakan dalam undang-undang yang masih ditunggu-tunggu oleh semua warga negara, yaitu realita dari pernyataan tersebut. Sehingga pendidikan nasional diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan khususnya di tanah air yang tercinta ini. Berbicara tentang mutu pendidikan, maka berbicara tentang kualitas komponen pendidikan dan kerja kesamanya serta mobilitas komponen yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Pencapaian tujuannya, peningkatan kesempatan pendidikan atau pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dalam banyak langkah-langkah yang ditempuh melalui salah satunya adalah dengan cara konvensional atau kesepakatan, kebiasaan, dan cara inovatif, sedangkan peningkatan mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen. Pendidikan individu adalah sistem sekolah berakar pada psikologi individu dari
Alfred Adler, dirancang oleh Raymond Corsini. Program pendidikan individu mencakup sejumlah prinsip dasar. Program ini terdiri dari 3 komponen, yaitu akademik, kreatif, terapan, dan sosialisasi. Sedangkan pendidikan masyarakat dapat dikatakan penerapan dari pendidikan sekolah dan juga keluarga. Pendidikan pada keluarga, sekolah, dan masyarakat saling berkaitan. Orang tua yang mendidik anaknya dapat juga dilakukan oleh guru di sekolah yang mendidik anaknya, lalu diperkuat oleh adanya pendidikan di masyarakat. Adapun ciri-ciri lembaga pendidikan masyarakat yaitu sebagai berikut. Pertama, kegiatan pendidikan dilakukan dengan sengaja di luar sekolah. Kemudian kedua, peserta heterogen tidak harus homogen. Ketiga, peserta pendidik pada umumnya merupakan orang yang tidak bersekolah. Dan yang keempat, tidak adanya perbedaan jenjang dan program pendidikan untuk jarak waktu pendek. Dan yang kelima, pendidikan yang dilakukan bersifat khusus dan praktis. Yang enam, metode pembelajaran formal dan evaluasi pembelajaran langsung secara sistematis. Dan yang ketujuh, keterampilan kerja sangat ditekankan pada lembaga pendidikan masyarakat. Problem-problem pendidikan dari masa ke masa menjadi perhatian para ahli. Pendidikan merupakan usaha manusia meningkatkan kesejahteraan lahir batin suatu bangsa dan masyarakat. Masalah pendidikan adalah masalah hidup dan kehidupan manusia itu sendiri. Proses pendidikan berkembang dan berada bersama proses kehidupan dan perkembangan manusia. Untuk memecahkan masalah hidup dan kehidupan manusia termasuk dalamnya pendidikan, maka diperlukan pola kerja filsafat. Sebab filsafat akan mampu menjawab permasalahan-permasalahan pendidikan baik yang ada pada dataran praktik pelaksanaan maupun yang lebih luas lagi berkaitan dengan pengalaman maupun fakta-fakta pendidikan yang aktual dan tidak mungkin dijangkau dengan sains pendidikan. Problem di Indonesia memiliki beberapa kriteria, diantaranya sebagai berikut. Yaitu sistem pendidikan yang masih bermasalah, kemudian kurangnya pengakuan terhadap mutu kelulusan dan kualitas guru masih rendah, dan salah pegang materi pelajaran. Inpunya rendah, sarana dan prasarana kurang memadai, kemudian kurangnya tanggung jawab oleh semua pihak atau pemerintahan, orang tua, dan masyarakat. Kurangnya dana yang memadai dan atau memadai tidak lancar. Sekian resume materi filsafat ilmu pendidikan yang saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.